Sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu menentukan jarak garis ke garis, garis dan garis ke bidang. Pertama, garis ke garis. Jarak antar garis ke garis hanya bisa ditentukan untuk garis yang sejajar. Dan yang kedua adalah bersilangan. Nah, kalau kita lihat, misalnya ada garis sejajar, maka jarak ditentukan dengan cara menarik garis yang tegak lurus, garis pertama, misalnya garis L, ini garis K, tegak lurus dengan garis L, kemudian tegak lurus juga dengan garis K. Ini bisa ditentukan, inilah jaraknya. Lalu yang bersilangan. Yang bersilangan, misalnya ini garis bersilangan, garis, kita cari, ya, garis bersilangan. Jaraknya adalah sama saja, tegak lurus dengan garis pertama, misalnya garis K, dan tegak lurus juga dengan garis L. Inilah yang dimaksud dengan jaraknya, dua garis bersilangan. Nah, jadi dapat disimpulkan jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dengan kedua garis tersebut. Nah, kita coba gimana dengan bidang. Garis dengan bidang. Ini juga berlaku untuk bidang dan garis yang sejajar, ya, yang sejajar. Jadi misalnya kalau bidangnya seperti ini, ada bidang. GH. Maka yang bisa kita hitung misalnya garis EGI dengan bidang ABCD. Kemudian misalnya garis BF dengan yang sejajar dengan bidang misalnya CDHG ya. CDHG. Nah, itu yang bisa kita tentukan jaraknya. Gimana cara menentukannya? Pertama, carilah garis yang sejajar yang berada pada bidang tersebut. Misalnya garis EGI. Kita misalnya ini garis EGI. Lalu kita disuruh menentukan jarak antara EGI dengan bidang ABCD.
Maka yang kita lakukan adalah dengan membuat perwakilan garis yang berada pada bidang A, B, C, D, yaitu misalnya garis AC. Nah, itu akan tegak lurus ya, kita cari maka akan tegak lurus ke bawah ya, tegak lurus, iya. Nah, tegak lurus ya. Jadi ini yang dimaksud dengan jarak garis EG terhadap bidang A, B, C, D. Dengan kata lain, bahwa jarak garis ke bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Ya. Selanjutnya kita menentukan jarak bidang ke bidang. Bidang ke bidang hanya bisa ditentukan jika kedua bidang itu sejajar ya. Jaraknya hanya bisa ditentukan jika kedua bidang itu sejajar. Nah, ini kita sebut V, ini disebut V ya. Nah, gimana ini dua bidang yang saling sejajar. Gimana menentukan jaraknya? Kita ambil titik. Misalnya titik P. Di sini ada titik Q. Titik P ini kita bikin sebuah garis, kemudian garis perwakilan. Maka kalau kita tarik ruas garis PQ ini akan titik garis ini, D ini, misalnya garis D ini akan tegak lurus dengan bidang W dan tegak lurus juga dengan bidang V. Maka itulah yang dimaksud jarak. Jarak bidang misalnya jarak V ke W adalah panjang ruas PQ atau ditulis dengan D. Nah, sehingga dapat disimpulkan jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus ke dua bidang tersebut terhadap ya, lurus terhadap dua bidang tersebut. Nah, jadi jaraknya adalah ruas garis PQ ini. PQ ini tegak lurus dengan W, juga tegak lurus dengan V. Itulah bisa ditentukan jaraknya. Sekarang kita ambil contoh soal, misalnya gini. Sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang AB sama dengan 5 cm, BC
3 cm dan BF sama dengan 7 cm. Lalu ditanyakan yang pertama adalah tentukan jarak yang pertama, garis AB dan HG. Yang kedua, garis AC dan EF GH. Dan yang ketiga adalah bidang ABFE dengan EDC dengan DCGH. Nah, sekarang kita membuat gambarnya dulu. Kita gambar A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, AB tadi 5 cm. Kemudian BC-nya 3 cm. Kemudian BF-nya 7 cm. Kita disuruh menyatukan jarak garis AB dan HG. Jarak AB dan HG. Nah, berarti kita menentukan jarak AB dan HG. Kita bisa cari lewat sisi ini, bisa ya. Kita tarik garis. Inilah jaraknya. Itu pasti tegak lurus dengan yang itu. AB juga tegak lurus dengan HG. Tetapi sebetulnya ini juga bisa diwakilkan dengan ruas garis BC. Sama ya. Ini sama dengan ruas garis BC. Nah, maaf ya tadi kurang bagus ini ya. Nah, jadi jarak AB dan HG itu bisa diwakili dengan garis BG. Sedangkan BG itu sendiri kita dapat tentukan dari BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Karena ini juga tegak lurus juga ya, tegak lurus juga. Ini juga tegak lurus, ini tegak lurus. Dan panjangnya itu karena dia merupakan garis yang sama sejajar dan ukurannya sama, maka kita wakilkan saja. Jadi ini 3 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Berarti ini akar 9 ditambah 4, 9. Berarti akar 5, 8. Nah, ini akar 58 cm. Kemudian yang ini yang A. Yang B, pertanyaannya adalah jarak AC kita gambar ulang.
AB, CD, EF, GH. Jarak ACI dengan bidang, ya ACI ya, dengan bidang EFGH. Nah, kalau kita perhatikan, kita akan menarik sebuah garis yang sama ya, garis EGI, ini garis ACI. Maka karena EGI itu pada bidang EFGH, maka bisa kita menentukan jaraknya sama saja dengan menentukan jarak ACI ke EG. Nah, kita tarik ya, garis tegak lurus. Nah, ada garis yang ukurannya sama dengan, misalnya garis ini garis P, ini garis Q. Itu sama saja dengan jarak PQ. PQ itu sama saja ukurannya dengan apa? CG. Jadi CG itu sendiri sudah kita tentukan tadi adalah 7 cm. Jadi jarak garis ACI dengan bidang EFGH itu sama saja dengan 7 cm. Karena sama saja dengan panjang GC atau panjang AE. Sekarang yang terakhir, yaitu jarak AF, bidang AF, ABAF ya, ABFE dengan DC GH. Kita lihat ya, kita gambar lagi biar lebih jelas. Ini 5 ya, ini 5 tadi ya, ini 3, ini 7. Lima, 3, dan 7. Nah, kalau demikian jarak ABFE dengan DCGH ABFE ya, ABFE dengan bidang DCGH. Nah, coba kita perhatikan kalau kita bikin garis ini ya, di sini dengan di ujung sana, maka kita tarik garis seperti ini. Sebenarnya jarak misalnya ini V, ini Q, itu sama dengan jarak PQ. Tetapi PQ ini sebetulnya bisa diwakili dengan jarak antara garis FB dengan garis CG. Ini juga bisa diwakilkan dengan jarak B ke C atau BC yang nilainya adalah 3 cm. Nah, jadi begitulah menentukan jarak, contoh menentukan jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang.